Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Teman-teman dan sahabat Usfinus, Pusat Studi Fikih Nusantara dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan kaji bersama-sama salah satu kitab yang menjadi rujukan dalam hukum Islam atau fikih, yaitu Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab ini adalah kompilasi hadis yang disusun berdasarkan bab-bab dalam fikih. Penulisnya yaitu Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani adalah salah satu imam dalam madhab Syafi'iyah, sehingga kitab ini menjadi rujukan bagi para ulama fikih, karena memang hadis yang ditulis dalam kitab ini adalah kumpulan hadis yang berkaitan dengan fikih, dan kitabnya juga disusun berdasarkan bab-bab dalam fikih, dimulai dari Toharoh sampai bab terakhir adalah babul jami atau bab kompilasi. Dalam kitab ini hadis yang ditulis juga dilengkapi dengan sanad, periwayatan, dan ada beberapa rumus ya yang diberikan oleh Ibnu Hajar. Misalkan Rawahus Sab'ah, itu menurut Ibnu Hajar adalah diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Rawahus Sittah berarti selain Ahmad. Rawahul Khamsah itu selain Bukhari, Muslim. Rawahul Arba'ah itu selain Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Jika Rawahul Thalathah itu artinya selain yang tiga tadi, Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Muttafaq alaih berarti hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Pada program kajian Ramadan yang digelar oleh Usfinus Win Sayyid Ali Rahmatullah ini, kita akan mengkaji khususnya pada kitab Siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Muttafaq alaih. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali illa rajulun, kecuali seseorang kana yasumu shauman, yang mempunyai kebiasaan berpuasa. Ya, jadi sebelumnya dia mempunyai kebiasaan berpuasa, maka falyasum, maka berpuasa. Jadi Rasul bersabda di sini, jangan mendahului bulan Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa, artinya 1 atau 2 hari di bulan Sya'ban, kecuali bagi orang-orang yang memang punya kebiasaan berpuasa. Contoh puasa dahar, puasa sepanjang tahun, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, puasa Senin, Kamis, ya, dia boleh berpuasa. Tapi kalau sengaja berpuasa sehari atau 2 hari di bulan Sya'ban tepat sebelum bulan Ramadan, inilah yang dilarang oleh Rasul. Hadis berikutnya masih berhubungan dengan hadis yang pertama. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis ini dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, yang syak, faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Rasul. Ya, kalau tadi larangannya sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kalau ini ditegaskan lagi yang berpuasa yaum syak.
Di kitab Subulus Salam sebagai salah satu syarah dari kitab Bulughul Maram ini, Imam Al-Asqalani mengatakan Yaumus Syak huwa yaumus salatin min Sya'ban. Jadi hari yang dilakukan Yaumus Syak ini adalah hari penggenapan 30 pada bulan Sya'ban. Ya, barang siapa yang berpuasa pada hari ini, menurut Ammar bin Yasir, telah berbuat maksiat kepada Rasul Abul Qasim. Jadi sebaiknya tidak berpuasa, kecuali bahwa orang ini memang punya kebiasaan melakukan puasa sebelumnya. Hadis selanjutnya ini tentang ru'yah. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru la. Muttafaq 'alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah bersabda, idza ra'aitumu, jika kamu telah melihat hilal, maka berpuasalah. Hilal Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan jika kalian telah melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Jika kemudian kalian terhalang untuk melihat hilal itu, maka genapkanlah hitungan bulan itu. Ini hadis yang muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Ada lafaz yang lain, wali Muslim, fa in ummi alaikum faqduru lahu 30. Dan jika kalian terhalang untuk melihat hilal, maka genapkanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ada juga riwayat dari Bukhari, wali Bukhari fa'akmilul iddata 30, dengan redaksi kata yang lain, maka sempurnakanlah hitungan bulan itu menjadi 30 hari. Nah, ru'yah ini di sini ternyata dimaknai berbeda. Ada yang memaknai bahwa ru'yatul hilal itu adalah melihat secara fisik, ada juga yang memaknai ru'yah ilmiah dengan melakukan penghitungan atau biasa dikenal dengan hisab. Ya. Awal puasa di Indonesia kemarin itu ada perbedaan. Ada yang mengawali di hari Senin, ada yang kemudian berpuasa dengan menggenapkan 30 hari bulan Sya'ban di hari Selasa. Kedua-duanya ada dasarnya. Sebenarnya dua-duanya itu melakukan ru'yah. Ya, ada yang tadi ru'yah ilmiah, ada yang ru'yatul hilal secara fisik. Namun yang membuat berbeda itu adalah perbedaan kriteria. Ya, berdasarkan hisab ya dari salah satu ormas yang ada di Indonesia, bahwa hilal itu sudah wujud karena kriterianya adalah wujudul hilal. Selama hilal itu sudah ada, berapapun ketinggian derajatnya dianggap sudah hilal, maka sudah masuk awal Ramadan. Ya, perbedaan kriterianya karena kemarin itu kurang dari 1, ya, hitung-hitungannya kurang dari 1 derajat. Sementara itu pemerintah Indonesia ini mengacu pada kriteria yang digunakan oleh Mabims. Apa itu Mabims? Menteri Agama Brunei, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Ya, yang menggunakan kriteria ketinggian hilal itu adalah 3 derajat. Yang ini disebut sebagai imkanur ru'yah. Ada potensi, ada kemungkinan, ada peluang untuk bisa dilihat oleh kasat mata. Nah, karena perbedaan kriteria inilah yang kemudian menyebabkan perbedaan penentuan awal waktu Ramadan. Apapun itu, selama kita saling toleransi, saling menghargai, maka semuanya bisa berjalan secara damai. Yang tidak diperbolehkan adalah saling menyalahkan. Itu yang harus kita hindari, apalagi di bulan suci. Baik, ada lagi masih berkaitan dengan hadis ru'yah tadi, walahu fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, dan ada juga hadis dari Abi Hurairah fa'milu iddata Sya'ban 30, dengan redaksi kata yang lain, jika humma ya terhalang untuk melihat hilal, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban menjadi 30 hari.
Hadis selanjutnya Wani bin Umar radhiyallahu anhu qala tara'an nasu al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasoma wa amara an-nasa bi siyamihi rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini dari Ibnu Umar, yang tadi juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, orang-orang itu berusaha untuk melihat hilal ya pada saat itu akhir Sya'ban ya, orang-orang berusaha untuk melihat hilal. Ibnu Umar kemudian fa'akhbartu Rasulullah, kemudian aku memberikan informasi kepada Rasul, anni ra'aituhu, ya Rasul sesungguhnya saya telah melihat hilal. Fasoma, kemudian Rasul berpuasa, wa amaron nasa bisyamihi, dan Rasul memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Ya, hadis ini mengabsahkan informasi dari satu orang saja yang melihat hilal. Ya, jika ada satu orang yang kemudian melihat hilal, kemudian boleh ditentukan awal puasa. Hadis selanjutnya juga masih berhubungan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Arabiyyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu hilala faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah qala na'am qala fa'adzin innasi ya Bilal ayyasumu ghadan wal khamsa wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjahan Nasa'i irsalah. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas. Ada seorang Arab ya menemui Rasul. Kemudian dia berkata, "Ya Rasul, sesungguhnya aku melihat hilal." Faqala, kemudian Rasul bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?" Orang Arab ini berkata, "Na'am ya Rasul, iya." Qala, bertanya lagi Rasulullah, "Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah?" Orang Arab ini menjawab, "Iya ya Rasul." Qala, kemudian Rasul bersabda memerintahkan Bilal, "Fa'adin finnas ya Bilal, maka umumkanlah kepada masyarakat Bilal, kepada orang-orang agar besok berpuasa." Hadis ini menunjukkan bahwa kesaksian seseorang itu harus muslim, karena Rasul ini Rasul mengkonfirmasi ya kepada orang Arab itu, dia mengakui Allah sebagai Rasul dan mengakui Allah sebagai Tuhannya dan mengakui Muhammad sebagai Rasul. Maka kesaksiannya harus dari orang Muslim. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia pemerintah ini melalui Kementerian Agama pada setiap awal bulan Ramadan itu ada sidang isbat. Nah, sidang isbat kesaksian ru'yah hilal, ya, ru'yah hilal itu biasanya digelar di beberapa titik di seluruh Nusantara. Nah, ini kalau bisa dicek di websitenya Direktorat Jenderal Kadilat ya, Badan Peradilan Agama, itu ada surat edaran tentang bagaimana tata cara sidang isbat kesaksian ru'yah hilal, supaya kesaksian ini memang kredibel dan terpercaya. Jadi ada tata caranya. Pertama, Kementerian Agama mengajukan permohonan sidang secara volunteer, ya, permohonan sidang isbat ini kepada Pengadilan Agama. Kemudian Ketua Pengadilan menentukan hakim tunggal untuk melaksanakan sidang isbat itu, dan sidang isbat dilaksanakan di lokasi Ru'yatul Hilal dilaksanakan. Jadi disitulah kemudian ada penetapan dari hakim tunggal ini untuk mendukung bahwa kesaksian ru'yah hilal itu kredibel dan terpercaya. Namun bukan berarti hakim ini bisa menetapkan awal Ramadan. Jadi penetapan kesaksian ru'yah hilal ini adalah sebagai salah satu bahan yang diajukan ke Kementerian Agama agar Menteri Agama bisa menetapkan kapan 1 Syawal, 1 Ramadan, 1 Syawal itu waktunya kapan, ya.
Kalau dalam surat yang ada di website Badilat itu, Ru'yah hilal itu dilakukan sejak Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian penentuan 1 Syawal dan juga Dzulhijjah. Ini jadi resmi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Baik, demikian untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan istiqomah hingga sampai akhir Ramadan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.